Nah, untuk struktur dasar pemrogramannya pada C++ sebelumnya, mungkin ini nah ini kurang lebih tampilannya untuk area kerja C++ pada dev C++ pada komputer. Nah, ini adalah ikonnya, yang ini dev C++. Jadi ketika dibuka, coba ketika dibuka itu tampilannya awalnya akan seperti ini, kosong. Jadi ini belum bisa belum bisa diketik dan sebagainya. Nah, untuk membuat file baru itu di new, lalu bisa di sini di file new, source file, atau bisa di sini source file. Nah, kalau sudah seperti ini sudah bisa diketik kodenya di sini. Oke, itu untuk tampilan area kerja dari dev C++. Nah, untuk struktur dasar pemrograman C++ itu terbagi dari 3 bagian, yaitu ada bagian include, ada bagian namespace namanya, dan ada bagian fungsi. Nah, kalau di dalam area kerjanya kurang lebih seperti ini pembagiannya. Ada bagian deklarasi include, ini untuk istilahnya adalah library ya. Library ini adalah fungsi-fungsi yang ada di luar program. Jadi dimasukkan ke sini. Lalu namespace itu untuk deklarasi namespace, dan ini adalah deklarasi fungsi atau bagian utama dari program. Jadi program-program itu ya program intinya, main programnya itu berada di sini. Oke, kita bahas yang pertama adalah deklarasi include. Nah, deklarasi include ini digunakan untuk mendefinisikan library atau pustaka yang akan digunakan. Jadi library atau pustaka ini adalah fungsi yang berada di luar program. Jadi fungsi yang berada bisa jadi itu di file atau di folder instalasi dari program ini, bisa dengan di folder lain berada di luar. Nah, jadi ini library ini bisa dianggap program lain yang kita gunakan dalam program kita. Jadi tidak harus kode programnya itu masuk semua ke sini. Lalu pada contoh di atas kita menggunakan IOStream ini untuk input/output. Lalu bisa menggunakan library yang bentuknya juga bermacam-macam, ada yang H, CPP, HPP, C, dan sebagainya. Oke, lalu bagian kedua adalah bagian deklarasi namespace. Ini sebenarnya opsional, tapi boleh ada, boleh tidak. Fungsinya adalah untuk apa istilahnya? Untuk memudahkan ya, untuk memudahkan ketika memanggilkan input/output. Nah, contohnya seperti ini. Jika fungsi namespace ini tidak ada, maka ketika kita akan mengirim atau menampilkan tulisan hello world ini, maka harus menggunakan ini, stdcout. Oke, oke, biar jelas gambarnya, mungkin kita coba bikin programnya sederhana terlebih dahulu. Oke, jadi ini. Nah, ini adalah program sederhana untuk menampilkan tulisan ini. Bagaimana menempelkan tulisan pengantar coding ini di program. Jadi pertama, hal yang dilakukan setelah kita buat program, adalah menyimpan programnya. Jadi menyimpannya bisa dengan save as, dengan save. Kalau save as silahkan dicari direktorinya di mana, lalu bikin namanya, lalu save. Lalu untuk menjalankan programnya ada 2 tahap yang harus dilakukan setelah di save, yaitu pertama di compile. Compile ini program itu akan melakukan pengecekan kesalahan yang terjadi ketika pembuatan atau pengetikan kode program. Nah, jadi di sini bisa dilihat statusnya. Kalau errornya 0, berarti programnya nggak ada masalah, ini errornya 0. Oke, oke. Oke, jadi kalau errornya 0 berarti programnya sudah oke. Jadi untuk compile
ada di sini ikonnya di atas, bisa dengan tombol F9 di keyboard, atau bisa di execute di sini, di toolbar execute, ini compile. Jadi sebelum program dijalankan, di compile terlebih dahulu. Setelah di compile, tidak ada error. Nanti kalau ada error akan ada seperti ini. Misalnya kita bikin error 1, maka akan tampil seperti merah. Nah, akan ada garis merah yang mana errornya. Nah, di sini akan terlihat keterangan errornya apa di situ. Oke, kita kembalikan lagi, kita coba compile. Lalu setelah di-compile, untuk menjalankan program itu jalankan dengan run. Seperti ini, bisa di sini F10 atau bisa langsung tekan tombol di atas. Nah, ini hasil jadinya. Jadi jadinya adalah untuk menampilkan tulisan pengantar coding ini. Dan ini adalah programnya yang telah jalan. Nah, ini adalah program untuk menampilkan tulisan ini. Nah, jadi ya itu aja untuk pengenalan awal ya dari area kerja dari Dev C++ ini atau bahasa pemrograman C++ ini. Jadi untuk setelah selesai membuat program itu di save terlebih dahulu, bisa save as, lalu di compile dan dijalankan dengan run atau F10. Nah, jika ada misalnya perubahan pada script program kita, itu harus untuk sebelum dijalankan itu harus di compile terlebih dahulu baru jalankan. Misalnya seperti ini. Di sini agar terlihat perbedaannya, saya hapus pengantarnya lalu dijalankan, maka yang akan dijalankan itu masih sama seperti yang awal. Ini sebelum di-compile. Tapi setelah di-compile, setelah ini di-compile, oke. Nah, setelah ini di-compile, baru dia akan update yang terbaru. Jadi jika ada perubahan sedikit pun, maka itu sebelum dijalankan programnya silahkan di-compile terlebih dahulu. Oke, kita kembali struktur tadi. Dan dari sini kita lihat ini adalah struktur awal untuk deklarasi indeksnya, lalu ini namespace untuk deklarasi namespace, dan ini fungsinya jika kita tidak menggunakan namespace, maka ketika kita menggunakan fungsi atau perintah cout, maka harus ditambahkan dengan ini. Setiap cout harus ada ini. Nah, jika tidak ingin terus-terusan menulis std.2 pada cout atau pada perintah untuk input outputnya, maka gunakan deklarasi namespace di awal, using namespace std. Maka cukup dengan cout lalu scriptnya apa gitu. Lalu yang selanjutnya adalah bagian deklarasi fungsi. Nah, deklarasi fungsi ini adalah fungsi main atau fungsi utama yang akan dieksekusi pertama kali saat program dibuka. Program ini, fungsi ini bersifat wajib, berbeda dengan yang tadi, deklarasi dan library ini sebenarnya nggak wajib. Kalau tidak ada library yang kita gunakan untuk pada program, maka ini nggak wajib. Nah, tapi fungsi main ini wajib, walaupun kosong. Nah, fungsi ini wajib setiap program yang dibuat tereksekusi. Dan jika hanya membuat sebagai fungsi library saja, maka boleh tidak buat yang fungsi main. Nah, ini jika tidak fungsinya dibuat sebagai library, bukan sebagai program. Nah, selain itu, kita juga membuat fungsi lain pada bagian ini. Jadi, di dalam fungsi main ini boleh kita buat fungsi lain. Misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini, kita akan membuat fungsi hello world di bawah fungsi main. Nah, ini masih dalam satu blok. Dan tidak boleh adalah membuat fungsi main itu seperti ini di atas. Jadi ini fungsi pertama, ini fungsi kedua. Oke. Lalu, nah penulisan blok kodenya, itu di dalam fungsi utama. Jadi blok fungsi utama dan di dalamnya ada blok perulangan for. Nah di sini boleh. Jadi kalau dilihat di sini adalah fungsi utama, di mana fungsi utama itu fungsi itu dibatasi oleh tanda kutip. Nah tanda kurung kurawal. Nah ini adalah fungsi utama.
ini adalah satu blok fungsi. Jadi kalau di sini kita bikin satu blok fungsi lagi, nah ini adalah ada fungsi dalam fungsi ini. Jadi ini fungsi subfungsi namanya mungkin, subfungsi. Jadi ini boleh seperti ini. Jadi dalam ini mungkin ada fungsi tertentu. Jadi ini fungsi pertama, ibaratnya ini seperti apa ya, rumah. Ini rumah yang besarnya. Ini adalah bagan-bagannya atau bukan bagannya, kamar-kamarnya ya, kamar-kamarnya. Bisa mungkin di sini fungsi main, lalu nanti di bawah ada sorry, di sini fungsi for, mungkin di sini ada fungsi apa lagi. Nah, boleh seperti itu. Jadi di dalam fungsi utama itu boleh ada beberapa fungsi lainnya. Nah, pada contoh ini terdapat dua blok program. Blok pertama adalah fungsi main dan blok kedua adalah perulangan atau for. Nah, blok perulangan berada dalam fungsi main. Ini ditandai oleh tanda kurung ini. Jadi tanda kurung ini yang pertama di atas, dan tanda kurung yang di bawah itu adalah pembatasnya antara fungsi utama. Jadi ini pembukanya dan ini penutupnya. Lalu apakah boleh berada di dalam blok for? Nah, tentu tidak, karena blok main merupakan fungsi. Ini tidak. Oke. Apakah boleh blok for ini berada blok main berada dalam for? Jadi kalau dibalikkan misalnya ini for ini kita masukkan main ke dalam, jadi nggak bisa. Nggak bisa. Jadi rumah yang besar itu tentu tidak akan bisa dimasukkan ke dalam kamarnya yang kecil. Jadi rumah yang besar itu di dalamnya ada kamar-kamar. Ya, logikanya seperti itu. Selain blok fungsi yang bisa tulis dalam blok for ya bisa ini nanti kita pelajari di perulangan dan percabangan. Lalu selanjutnya adalah penulisan komentar. Nah, komentar ini digunakan untuk memberikan informasi tambahan atau petunjuk pada kode program. Komentar ini skripnya, kodenya itu akan diabaikan oleh komputer atau tidak akan dianggap ada. Jadi tidak akan mengganggu dari skrip program. Misalnya komentar itu seperti apa? Misalnya komentar itu seperti misalnya ini kita hapus dulu. Nah, misalnya ada dua jenis komentar yang bisa digunakan, yaitu dengan komentar dengan satu baris atau dengan satu blok. Jadi kalau dengan satu baris itu cukup dengan menggunakan tanda garis miring 2 kali atau double slash. Ini misalnya ini misalnya keterangannya adalah menampilkan kata-kata. Nah, coba di Oke. Nah, yang namanya komentar ini adalah yang namanya komentar. Jadi komentar ini tidak akan berpengaruh, tidak akan mengganggu dari program. Jika script atau jika kode program pada developer sudah seperti ini, sudah tipis dan miring seperti ini, berarti dia adalah berupa komentar. Kalau sudah berupa komentar, maka dia tidak akan dianggap sebagai program. Oke. Misalnya kalau ini kita jalankan, nah nggak akan ngaruh. Jadi hasil dari programnya itu tidak akan pengaruh sama sekali. Dan ini akan berpengaruh jika yang kita berikan komentar itu adalah kode atau codingnya. Nah seperti ini. Ini bisa jadi error ya. Ini misalnya. Oh ya, ini karena fungsinya kosong ya. Nah misalnya ini kita kasih kode. Nah bisa jadi oh ini nggak pakai juga ya. Misalnya apa ya? Oh inilah. Nah ini menjadi kode. Jadi maka ini dianggap nggak ada, maka ini akan dianggap hilang. Nah ini adalah komentar untuk satu baris. Komentar untuk baris satu baris hanya bisa digunakan untuk satu baris sampai ke sini, sampai ke ujung. Jadi setiap yang ada di belakang tanda double slash ini, jika sudah diberikan tambah, dia akan menjadi komentar. Walaupun itu kode program, walaupun itu script, variabel, dan sebagainya, maka dia akan menjadi komentar dan tidak akan dieksekusi oleh program. Yang kedua adalah komentar dengan satu blok. Nah, jika kita butuh komentar lebih dari 2 baris, misalnya kita akan mendeskripsikan ini program apa, bisa menggunakan komentar dengan satu blok. Contohnya seperti ini. Pembukanya adalah
tanda kurung bintang. Jadi semua yang telah di bawah atau setelah tanda kurung bintang ini, dia akan menjadi komentar. Jadi misalnya kita buat dari atas ini ya. Oke. Nah, otomatis semua itu akan menjadi komentar ke bawah. Ini tidak akan dianggap program. Jadi ketika ini dijalankan, maka dia akan menjadi error karena dianggap ke program. Jadi misalnya kita akan membuat sebuah komentar yang deskripsi dari program lebih dari 2 baris, bla 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 dan sebagainya ini. Lalu setelah itu harus ditutup dengan kebalikannya, tanda bintang dan tanda miring. Nah, kalau enggak, dia akan menganggap ini ke bawah itu adalah komentar sampai tak terbatas. Jadi ini ketika ini dijalankan maka nggak ada masalah karena dia ini masih berupa komentar. Nah itu 2 komentar yang digunakan. Oke, lalu penulisan string dan karakter. String itu adalah kumpulan karakter. Jadi kumpulan karakter itu adalah kumpulan ya huruf, simbol, angka itu yang lebih dari 1. Nah itu adalah string. Jadi bisa disebut dengan teks. Itu harus menggunakan 2 tanda kutip atau quotes ya. Nah untuk karakter ditulis dengan 1 tanda petik tunggal seperti ini. Nah, jadi seperti ini contohnya, ini untuk 1 karakter tunggal menggunakan tanda petik 1, tapi kalau dia berupa teks, berupa kata-kata, kalimat harus menggunakan tanda petik 2, seperti ini.